Sobat Belajar, selamat datang di Ayo Belajar. Nah, gimana nih Sobat Belajar sekalian yang ada di rumah? Sekarang Kak Via udah mulai semangat nih buat buat mengawali pembelajaran kita. Sama seperti Sobat Belajar, di sini juga Kak Via sambil belajar juga gitu. Nah, Sobat Belajar, karena di sini kita wajib banget untuk semangat, berarti Sobat Belajar harus tahu dong gimana caranya biar bisa semangat dalam mengawali hari. Caranya gimana? Nah, caranya adalah coba lihat di depan cermin nih Sobat Belajar, kira-kira enak gak sih kalau misalnya ekspresi kita itu cemberut, ekspresi kita itu nggak mood, ekspresi kita pokoknya datar, poker face deh gitu. Nah, terus bandingkan ketika Sobat Belajar tersenyum. Coba lihat ke kaca terus coba senyum. Senyum 3 jari, senyum 5 jari, nggak cukup Kak Via. Nah, coba dilihat waktu senyum, enak kan? Pasti. Nah, ketika kita tersenyum, itu akan mengembalikan energi positif nih Sobat Belajar. Biar apa? Biar semangat. Karena ketika kita semangat, maka kita akan fokus dan punya banyak sekali energi untuk mengawali pembelajaran ataupun mengawali hari-hari kita. Oke, karena sekarang Kak Via udah kasih tips untuk tetap semangat, berarti Sobat Belajar harus semangat juga untuk belajar bareng Kak Via 30 menit ke depan. Nah, kalau misalnya Kak Via udah muncul, berarti udah tahu dong mau belajar apa. Ya kan, Kak Via udah sering bilang nih, kalau Kak Via muncul berarti kita mau belajar tentang makhluk hidup, ya kan? Kembali lagi ke prinsipnya apa? Kita harus menyayangi semua makhluk hidup, kecuali siapa? Kecuali buaya darat. Nah, sekarang Sobat Belajar kita mau bahas sesuatu yang berkaitan dengan tubuh kita. Sebenarnya kita sering loh melakukan kegiatan ini, tapi terkadang mekanisme ini suka dibilang sebagai salah satu pertanda kalau kita sedang sakit. Tapi ternyata mekanisme ini sebenarnya adalah defense nih, alias respon imun dari tubuh kita untuk mengeluarkan benda asing yang ada di dalam. Jadi mencegah benda asing yang sudah terlanjur masuk itu masuk lebih dalam lagi dan akhirnya dikeluarkan. Wow, mekanisme apa ya? Coba deh. Aduh, barusan Kak Via batuk nih. Kayaknya banyak debu deh di sini. Oh, tapi ternyata batuk yang tadi Kak Via lakukan itu dia bukan pertanda kalau Kak Via sakit, tapi sebenarnya pertanda bahwa ada debu dan juga kotoran masuk ke dalam tubuh kita. Lalu sebenarnya bagaimana sih kita bisa batuk gitu? Nah, kita lihat di sini. Oke, batuk. Batuk itu sebenarnya adalah mekanisme pengeluaran zat asing ataupun debu dan juga semua macam kotoran yang masuk ke dalam saluran pernafasan untuk dikeluarkan kembali. Jadi ditahan jangan sampai zat asing yang masuk ke dalam tubuh kita ini dia masuk lebih dalam lagi. Nah, caranya bagaimana? Caranya salah satunya melalui batuk. Jadi kalau misalnya Sobat Belajar nggak sengaja batuk nih, lagi ada di lingkungan yang banyak polusinya, yang banyak debu halusnya, itu bukan berarti Sobat Belajar sedang mengalami sakit gitu, tapi tubuh Sobat Belajar itu sedang mencegah kotoran-kotoran itu masuk lebih dalam ke tubuh Sobat Belajar gitu. Nah, seperti yang kita tahu bahwa sebenarnya di dalam trakea, atau di dalam trakea itu disusun oleh jaringan epitel silindris bersilia. Oke, kita lihat di sini. Jadi sebenarnya di bagian ini kan trakea nih Sobat Belajar. Nah, kalau misalnya trakeanya kita potong nih, nah isinya itu seperti ini. Ada lumennya, ada rongganya. Nah, di bagian sini nih Sobat Belajar itu ada jaringan epitel silindris bersilia. Nah, seperti itu. Nah,
Si epitel bersilia ini dia fungsinya untuk menangkap kotoran-kotoran yang masuk ke dalam saluran pernafasan kita gitu. Jadi silia itu dia adalah bulu-bulu halus nih Sobat Belajar. Jadi ini kan bentuknya silindris ya. Nah, nanti di ujungnya dia akan ada silianya nih. Nah, silia-silia ini nih yang akan menangkap kotoran-kotoran yang masuk ke dalam trakea ini. Nah, jadi setelah kotorannya ini ditangkap nih oleh silia yang ada di sini, kan berarti ketika kita bernafas, ya kan kita kan menghirup udara nih. Nah, udara itu dia akan masuk ke dalam apa? Ke dalam glotis. Ya, persimpangan antara tenggorokan dan kerongkongan. Nah, ketika masuk ke dalam nih, udaranya itu kan harusnya kita keluarkan lagi. Karena kan kita akan inhale, kemudian akan exhale. Tapi ketika ada kotoran, maka si glotis itu atau persimpangan antara atau katup antara tenggorokan dan kerongkongan ini dia tidak akan terbuka. Jadi udaranya nggak akan keluar. Nah, itu suatu mekanisme tuh. Jadi biar kotorannya nggak kemana-mana, akan ditangkap sama silia dan akan ditahan oleh glotis gitu. Nah, glotis adanya di sini nih, dekat sini. Nah, kemudian setelah sudah mulai ada penyaringan nih sama silia-silia pada trakea ini, itu akan terjadi tekanan yang sangat tinggi nih Sobat Belajar di dalam paru-paru kita. Nah, ketika ada tekanan yang sangat tinggi di dalam paru-paru kita, maka paru-paru tuh kayak akan didesak nih. Akan didesak oleh tekanan tersebut dan akhirnya dia akan mengeluarkan semua udara kotor tadi lewat batuk. Jadi bisa bayangin ya, mekanisme gimana debu tuh masuk ke kita. Dia akan masuk melalui pernafasan kita. Kemudian ketika ada debu akan ditahan oleh glotis. Nah, ketika si glotisnya ini tertutup, paru-paru ini tekanannya akan tinggi. Nah, ketika tekanannya sangat tinggi, paru-paru tuh akan terdesak. Jadi kayak didesak, didorong gitu, tek tek tek. Nah, ketika tekanannya sangat tinggi, paru-parunya terdesak, maka dia akan mengumpulkan semua udara, kan udaranya bakal sesek tuh ada di dalam sini, tertekan juga. Nah, ketika sudah tertekan oleh tekanan yang sangat tinggi, maka dia akan explosion, dia akan keluar udaranya. Nah, baru tuh glotisnya akan terbuka, udaranya akan keluar dan kotoran yang tadi sudah masuk ke dalam saluran pernafasan yang ditangkap oleh silia itu akan keluar juga gitu. Nah, makanya ketika kita batuk itu yang nggak selalu karena kita sakit, tapi berarti lingkungan di sekitar kita itu dia memiliki tingkat debu halus ataupun kotoran atau mungkin banyak jamur, banyak mikroorganisme yang ada di sekitar udara kita dan tidak sengaja masuk nih, ternyata nggak kesaring nih di rambut-rambut hidung kita, terus akhirnya dia sampai masuk ke dalam trakea kita. Oke, Sobat Belajar, dan penting sekali ketika kita batuk itu ditutup. Oke, harus ditutup. Kenapa? Karena berarti kalau misalnya kita batuk terus nggak ditutup dan di sebelah kita ada orang, itu bisa tertular gitu. Istilahnya kayak kita ngeluarin kotoran, malah kotorannya masuk ke mana? Malah masuk ke saluran pernafasan orang lain gitu. Jadi makanya batuk itu harus ditutup. Biar apa? Biar kotorannya itu nempelnya di tangan kita lagi. Nah, habis itu Sobat Belajar harus cuci tangan. Oke, biar nggak menular, apalagi sekarang sedang pandemi gitu kan. Penyebaran itu lewat droplet alias lewat cairan yang ada di tubuh kita. Batuk itu kan dia pasti mengeluarkan uap-uap air, ya kan? Nah, dari droplet itulah, kalau misalnya bayangin Sobat Belajar batuk nggak pakai masker, nggak ditutup, terus ternyata di sekitar lagi rame, misalnya lagi di subway ya kan. Nah, terus gimana? Pasti kan dia akan menular kemana-mana dong dropletnya, ya kan? Nah, bayangin lagi pandemi kayak gini, kita nggak pernah ada yang tahu karena banyak sekali orang-orang yang sebenarnya positif corona tapi mereka masih OTG, itu kan orang tanpa gejala gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi penting banget ya ketika batuk itu ditutup. Oke, Sahabat Belajar, selain untuk menghindari untuk menghindari penularan, itu juga sebagai pencegahan dari menularnya
COVID-19. Oke, semuanya jaga kesehatan ya. Nah, lalu bagaimana nih saluran kalau misalnya ternyata udara yang masuk ke dalam tubuh kita ini nggak ada kotorannya nih? Nah, berarti kan dia bisa masuk ke dalam ini kan, bisa masuk lanjut lagi ke dalam sistem pernafasan kita. Nah, bagaimana nih udara yang bersih tadi bisa masuk ke dalam tubuh kita? Lalu bagaimana nih ketika udara yang sudah masuk ke dalam tubuh kita ini kita keluarkan lagi? Oke, penasaran kan? Nah, makanya jangan kemana-mana ya, Sobat Belajar, ikutin terus Live Classes Ayo Belajar, karena sekarang belajar mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Oke, sahabat belajar. Nah, seperti yang kita tahu bahwa saluran pernafasan kita itu dia sebagai mediasi untuk pertukaran gas. Ya kan, kalau misalnya ternyata udara yang masuk ke dalam tubuh kita itu bisa tersaring lewat rambut-rambut hidung dan silia-silia di trakea. Nah, apa nih pertukaran gasnya? Yaitu antara oksigen dan juga karbon dioksida. Oke, kalau tadi kan kejadiannya adalah ternyata udara di sekitarnya itu dia banyak sekali kotorannya sampai masuk ke dalam trakea dan akhirnya kita batuk gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya ternyata dia bisa disaring lewat bulu hidung dan bisa langsung masuk ke dalam saluran pernafasan? Oke, kita kenalin dulu apa saja sih organ-organ pada pernafasan kita, saluran pernafasan kita. Yang pertama adalah, Pak Sobat Belajar? Hidung. Oke, pertama adalah hidung. Nah, di dalam hidung itu dia ada rongga hidung. Nih kan, sebenarnya hidung kita tuh rongga kan, dia berupa rongga. Nah, di dalam rongganya ini dia punya yang namanya rambut-rambut halus nih di sekitar sini. Oke, atau silia. Nah, sama seperti silia pada trakea, silia pada rongga hidung juga fungsinya untuk menyaring kotoran udara gitu. Jadi ini kayak mekanisme pertama, ini kayak guard pertama di dalam hidung, kemudian masuk ke dalam trakea, itu adalah guard kedua, proteksi kedua. Nah, kemudian hidung kita itu kan dia terdiri dari jaringan-jaringan tulang rawan. Ya, bayangin kalau misalnya hidung kita rongga hidung kita yang di sebelah sini terdiri dari tulang-tulang keras seperti jari tangan kita ataupun seperti lengan kita. Ya, kaku banget tuh hidungnya dan kita nggak bisa ngegerakin gitu ya. Nah, kemudian di dalam rongga hidung ini dia mensekresikan yang namanya jaringan lendir atau mukus. Fungsinya untuk apa? Sobat Belajar, kalau misalnya masih sehat itu sebenarnya akan menghasilkan yang namanya kotoran hidung atau upil. Ya kan? Nah, sebenarnya upil yang ada di dalam rongga hidung kita itu adalah pengerasan dari kotoran-kotoran hidung yang sudah disaring oleh silia. Nah, kemudian karena di dalam rongga hidung itu ada mukus alias lendir, nah kemudian kotoran itu akan menyatu nih sama mukus-mukus yang ada di rongga hidung kita. Nah, kemudian mengeras menjadi kotoran hidung atau kita sebut sebagai upil. Jadi memang mukus ini dia fungsinya untuk proteksi juga gitu. Untuk apa? Tadi untuk melapisi kotoran-kotoran yang ada di dalam hidung. Nah, kemudian mukus ini dia mengandung zat leukosit nih. Nah, udah tahu ya kalau leukosit ini atau sel darah putih ini dia memang fungsinya untuk proteksi gitu. Nah, berarti ketika ada kotoran masuk ataupun mikroorganisme yang masuk ke dalam, selain diperangkap oleh mukus, dia akan difagosit alias dimakan oleh sel leukosit. Itu jadi banyak ya, ketika masuk ke hidung aja tuh sebenarnya sudah banyak sekali proteksinya. Nah, berarti kalau misalnya bisa sampai masuk ke dalam saluran pernafasan ya, dia kuat banget atau memang ukurannya sangat amat mikro. Oke, seperti itu. Nah, selain itu, mukus ini tadi kan fungsinya apa? Untuk sebagai perangkap kotoran hidung. Kemudian dia mengandung leukosit untuk fagosit. Nah, selain itu, mukus juga berfungsi untuk melembabkan rongga hidung.
Jadi bayangin kalau misalnya ketika kita ada di suhu yang rendah, terus nggak ada mukus, itu hidung kita akan kering sekali. Bisa bayangin nggak, misalnya hidung kita kering itu sakit banget, masuk gas aja, masuk udara masuk tuh sakit gitu loh. Nah makanya dia harus dilembabkan dengan mukus seperti itu biar kelembabannya terjaga. Oke, begitu ya sahabat belajar. Nah, setelah melewati rongga hidung, maka udara akan masuk ke dalam rongga mulut karena mereka satu saluran THT ya. Kemudian akan turun ke faring. Nah, di mana di dalam faring ini ada yang namanya tadi epiglottis. Nah, persimpangan atau katup antara tenggorokan dan kerongkongan. Oke. Kalau untuk pernafasan masuknya ke dalam tenggorokan. Kalau untuk makanan dia masuknya ke kerongkongan, dan keduanya ada dibedakan oleh katup epiglottis. Yang tadi ketika kita batuk malah katup ini dia tertutup. Nanti ketika tekanannya sudah besar maka katup ini akan terbuka dan keluarlah udara. Alright. Nah, habis dari faring kita nomor 3, maka akan turun ke laring. Nah, baru nih di dalam laring itu ada yang namanya vocal fold alias pita suara. Nah, pita suara itu antara laki-laki dan juga perempuan itu berbeda, ya kan? Sebenarnya laki-laki itu dia pasti memang seharusnya ketika melewati pubertas itu suaranya akan sedikit lebih berat alias ngebas, ya kan? Sedangkan perempuan ya memang seharusnya suaranya juga sedikit lebih berat daripada ketika kecil, tapi nggak ngebas seperti laki-laki, gitu kan? Nah, kenapa nih suara laki-laki itu dia lebih ngebas dibandingkan wanita? Karena pita suara pada laki-laki itu lebih tebal dibandingkan perempuan, gitu. Jadi kalau perempuan dia lebih tipis. Nah, jadi semakin tebal semakin tebal vocal fold-nya atau pita suaranya, maka suaranya akan semakin ngebas, gitu. Oke? Nah, sobat belajar, sebenarnya gimana sih pita suara ini dia bisa mengeluarkan suara? Jadi ketika kita menghirup udara nih lewat rongga mulut ataupun rongga hidung, maka pita suara ini dia akan bergetar nih. Nah, ketika dia bergetar, maka dia bisa menghasilkan suara. Makanya ada teknik pernafasan kan, pernafasan perut dan tenggorokan. Nah, ketika kita menggunakan teknik pernafasan di dalam perut, itu memang lebih banyak udara yang tersimpan sehingga suaranya akan lebih kuat dibandingkan suara dari teknik tenggorokan. Karena kan tenggorokan berarti dia cuma dari hidung kan, mengambil udaranya gitu. Kalau misalnya dari teknik perut itu ngambil dari mulut, dan di rongga mulut itu dia lebih banyak space untuk ngambil udara. Alright, seperti itu ya. Nah, selanjutnya udara akan turun ke trakea. Nah, trakea ini kita lihat ya, dia unik sekali nih. Bentuknya seperti huruf C, ya kan? Nah, sebenarnya yang kelihatan seperti huruf C ini adalah jaringan tulang rawan yang memang bentuknya adalah cincin-cincin trakea gitu. Nah, fungsinya untuk apa nih bentuk cincin-cincin ini? Untuk mempertahankan trakea ini agar tetap terbuka gitu. Jadi biar dia tetap terbuka, makanya dia bentuknya seperti cincin gitu. Dan biasanya akan terdiri dari 15 sampai 22 buah cincin trakea gitu. Oke, ketika sudah masuk sampai trakea, berarti dia akan masuk ke dalam bronkus. Nih, dia akan masuk ke dalam bronkus. Kita tandain dia sebagai nomor 6. Nah, ketika masuk bronkus nih di sini, maka dia akan masuk lagi ke dalam cabang yang lebih kecil yang disebut sebagai bronchiolus, number 7. Oke, nomor 7. Jadi cabang-cabang dari bronkus itu adalah bronchiolus. Ketika sudah masuk bronchiolus, maka udara yang berupa oksigen
itu akan masuk ke alveolus. Oke, let us see. Oke, kita lihat bagaimana sih alveolus yang selalu dibilang itu sebagai anggur, ya kan? Bentuk-bentuknya kayak anggur, terus juga kayak balon plus anggur. Itu adalah struktur yang bisa menggambarkan dari alveolus. Kenapa? Karena memang dia bentuknya bulat-bulat seperti anggur, tapi strukturnya itu seperti balon. Jadi dia memang hanya terdiri dari selapis sel. Selapis membran. Membrannya membran apa? Membrannya adalah jaringan epitel pipih selapis. Gitu ya. Jadi kata kuncinya di sini nih, pipih selapis. Kenapa Kak? Ingat, ketika udara sudah masuk ke dalam alveolus, dia bentuknya bukan udara lagi, tapi bentuknya sudah O2. Nah, di sini nih, di alveolus ini, dia akan terjadi pertukaran gas. Main purpose atau main goals dari sistem pernapasan itu kan dia memang pertukaran antara O2 dengan CO2 kan. Nah, itu terjadinya di alveolus gitu. Jadi ketika sudah memasuki bronkus, sudah memasuki bronkiolus, apalagi sudah memasuki alveolus, udaranya sudah berbentuk O2 seperti itu. Terus gimana nih O2 ini bisa dibawa sampai ke alveolus? Kita lihat di sini sobat belajar, kita zoom, oke. Ada yang namanya pulmonary artery and pulmonary vein. Arteri pulmonal atau arteri yang menuju paru-paru dan arteri yang vena yang meninggalkan paru-paru. Nah, seperti yang sudah kita pelajari, jadi di sistem peredaran darah itu memang fungsi dari arteri pulmonari dan juga vena pulmonari atau arteri paru-paru dan vena paru-paru itu dia terbalik. Harusnya kan arteri itu dia menghantarkan darah dari jantung ke seluruh tubuh, ya kan? Nah, yang isinya adalah darah bersih, oke? Sedangkan vena dia akan membawa darah dari seluruh tubuh kembali lagi ke jantung yang isinya adalah darah kotor. Tetapi di sistem peredaran darah kecil, arteri itu membawa darah kotor yang isinya adalah CO2 dari seluruh tubuh. Nah, jadi dibawa nih ketika masuk ke dalam jantung dari serambi kanan, si arteri ini akan membawa darah yang CO2 kaya akan CO2 berwarna biru ke paru-paru alias ke sini ke alveolus gitu. Nah, nanti akan masuk nih ke dalam CO2-nya. CO2-nya akan masuk ke dalam alveolus. Gimana caranya CO2 bisa masuk ke dalam alveolus? Itu melalui membran tadi. Melalui membran yang isinya adalah jaringan epitel selapis gitu. Karena dia cuma selapis seperti kulit balon, makanya dia bisa bebas nih keluar masuk gasnya. CO2 bisa masuk ke dalam, bisa keluar dengan mudah, dan O2 juga bisa masuk ke dalam dan juga keluar dengan mudah. Seperti itu. Nah, nanti ketika sudah ditukar CO2 sama O2, O2-nya akan dibawa melalui pulmonary vein atau vena pulmonari kembali ke jantung melalui serambi kiri. Nanti baru serambi kiri ke bilik kiri, nanti akan dipompa lagi ke seluruh tubuh. Oke, jadi fungsinya terbalik ya di arteri pulmonari dan vena pulmonari. Oke, seperti itu terjadinya pertukaran O2 dan CO2. Makanya kalau kita perhatikan di alveolus itu dia banyak pembuluh darah gitu. Karena memang di pembuluh darah inilah yang membawa O2 dan juga CO2. Oke, seperti itu ya sobat belajar. Jadi akhir dari saluran pernapasan adalah
alveolus. Nanti baru akan ditukar O2 dan CO2-nya. Oke, kita sudah belajar tentang saluran pernafasan dan juga organ-organnya serta fungsi dan strukturnya. Maka kita harus coba nih sampai mana pemahaman sobat belajar mengenai materi hari ini. Kita lihat. Oke, perhatikan gambar di bawah ini nih. Organ di atas memiliki lapisan yang melindungi bagian luar agar tidak bergesekan dengan organ-organ lain. Nah, lapisan tersebut ditunjukkan oleh nomor. Oke, kita lihat. Ini adalah gambar paru-paru. Oke, paru-paru itu dia di sebelah paru-paru kanan dan paru-paru kiri itu dia beda ukuran. Jadi kalau paru-paru kiri itu dia lebih kecil dibandingkan paru-paru kanan. Kenapa? Karena di paru-paru kiri dia dempetan sama jantung. Nah, gimana caranya? Jadi kalau misalnya sesuatu tuh terlalu deket-deketan pasti akan ada gesekan kan? Nah, ketika ada gesekan itu sebenarnya membahayakan antar organnya. Nah, gimana caranya si tubuh kita yang kecil ini bisa naruh paru-paru sama jantung di suatu tempat tapi mereka bisa beroperasi tanpa menghasilkan gesekan? Understand? Ngerti nggak? Jadi mereka dempetan nih, ya kan? Nah, gimana caranya paru-paru ini bisa jalan, jantung ini bisa jalan tanpa adanya gesekan, gitu. Makanya di luar paru-paru ini dia punya yang namanya selaput yang disebut sebagai pleura. Nah, ini nih yang mencegah gesekan antara jantung dan paru-paru. Jadi keduanya bisa melakukan mekanismenya masing-masing. Oke. Nah, pleura itu dia adalah nomor 8. Oke. Nomor 7 itu apa? Itu adalah lobus paru-paru. Nah, yang ini lobus kiri nih. Yang cuma 2. Jadi paru-paru kiri itu cuma 2 lobus, paru-paru kiri ada 3 lobus. Oke, yang kiri itu 3 lobus. Lihat nih. 1, 2. 1, 2, 3. Gitu ya. Nah, yang nomor 6, lihat nih yang ini. Ini apa tadi percabangan yang menuju paru-paru? Bronkus. Yang menuju ya, kalau sudah ada di dalam dia berarti bronkiolus. Nomor 5. Apa nomor 5? Oke, nomor 5 masih bronkus ya. Nomor 6 bronkiolus. Bronkus. Oke, sobat belajar. Nah, ilmu baru lagi nih kalau ternyata paru-paru itu punya lapisan untuk membatasi jantung dan juga paru-paru. Oke, sobat belajar. Tadi kita sudah belajar tentang bagaimana udara masuk, terus prosesnya di dalam organ-organ saluran pernafasan dan bagaimana oksigen dan juga CO2 bisa keluar melalui pertukaran gas. Oke, menarik ya sobat belajar tentang saluran pernafasan hari ini. Makanya jangan malas belajar karena sekarang belajar mudah. Ayo belajar. Jangan lupa belajar karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar.